Ketemu lagi nih ya, kita ketemu lagi nih ya. Habis minggu lalu ada prayer meeting ya teman-teman di Friday Fellowship. Wih, Friday Aduh, udah lama Fellowship banget nih ya kita kayak gak ketemu lagi gitu ya. Iya, seminggu kerasa lama nih ya. Iya. Halo, shalom, Shalom, shalom. shalom. Yuk, shalom, shalom. Oke, yuk teman-teman, kita ada pepatah mengatakan ya, tak kenal maka tak apa tuh? Tak, Amel? bentak, tak. Wih, tak sayang maksudnya. Waduh. Iya. Tak kenal maka tak dulu tak. Iya. Makanya Yuk. guys, kita on cam dulu nggak sih? Iya, on cam Biar kita dulu bisa dong, lihat ya nggak muka sih? satu sama lain. Kita biar nggak kayak sendiri gitu kan. Iya. Shalom, shalom. Shalom, selamat datang ya, selamat bergabung teman-teman. Yuk, di open cam. Yuk, Mana teman-teman, nih yang on kita cam? mau kenalan dulu kali ya, teman-teman. Kita di sini dari tadi shalom-shalom, tapi kita nggak kenalan dulu nih ya. Kita Iya. minta teman-teman kenalan, tapi kita sendiri belum kenalan ya. Oke, jadi mungkin aku mau memperkenalkan diri dulu. Halo, aku Rafael dari Binusian 23, jurusan akuntansi. Halo Kak Rafael. Hari ini aku tidak sendiri, aku ditemani oleh partnerku. Ya, mungkin partnerku silahkan. Halo semuanya, kenalin nama aku Nicholas Kamel, aku dari RCB 24 nih. Wih, arsitek nih ya teman-teman ya. Waduh, nanti kalau aku bangun, ntar yang hitung duitnya Kak Rafael. Wah, saling melengkapi nih ya kita ya. Yoi. Oke, teman-teman mungkin bisa kali ya kenalan dengan format nama, terus juga regionalnya, terus juga angkatan berapa ya teman-teman. Misalnya contohnya kayak tadi aku Rafael B23 jurusan akuntansi, terus ditambah dengan perasaan teman-teman hari ini gitu ya. Waduh. Kalau Kak Kalau Rafael perasaannya gimana nih hari ini? kalau aku perasaannya seneng banget dong, apalagi kan udah lama nggak FF ya. Ini baru FF lagi Satu abad ya? waduh, nggak satu abad dong, setelah libur kemarin ya. Kalau Kamel gimana perasaannya hari ini? Aku seneng banget sih, aku excited banget hari ini kayak bakal seru banget. Karena katanya kita ada kedatangan pembicara handal. Wah, pembicaranya ini spesial banget ya. Seru banget nih. Di stay tune aja ya teman-teman di POB sampai dengan akhir acara nanti. Yuk Yo. teman-teman bisa di chat yuk. Nah, Oke nih Kak, udah ada yang kenalan nih Kak. ini ada yang kenalan nih. Hai guys, kenalin aku Kezia, jurusan psikologi Kemanggisan. Halo. Perasaanku hari ini sedang bersyukur sekali. Wah, mantap nih, puji Berarti Tuhan. bersyukurnya baru sekali ya, belum sering ya, masih sekali doang. Waduh. Wah, jangan sampai ya. Wah, tuh. Kak, fellowship itu dapat SKT nggak sih? Gimana Kamel? Aduh, Gimana? Gimana tuh? gimana ya? Ini kita konsepnya kayak ibadah aja ya, teman-teman. Kita konsepnya kayak ibadah. Jadi kalau untuk SAT sepertinya tidak ada ya. Tapi tenang aja, Tapi tenang dapat aja. SAT gampang banget kok, geng. Jadi kalian bisa Iya. pakai. Oke, ini Kamel ada yang kenalan lagi nih. Boleh mungkin dibacain. Oke, shalom guys. WK. Kenalin aku Feli dari jurusan IT Alsut. Hehehe. Halo Kak Feli. Hari ini aku lapar guys, mau makan siang. Wah, minta dibeliin makan tuh kayaknya. Iya. Kenal semuanya, salam kenal Kakak Felicias. Oh, ini ada Terus satu lagi nih. ada satu lagi. Halo teman-teman semua, kenalin aku Febrian, jurusan Computer Science dari Alam Sutra.
Perasaanku hari ini sedang mengsenang. Waduh, Wah, puji ini bahasa Tuhan. Indonesianya perlu dipertanyakan nih. Mang senang ini apa nih? Oh, Imbuhan apa dijawab nih? itu. Ada yang dijawab tuh tadi. Dapat ya SAT sukacita Allah tiap waktu. Wah, bagus Waduh, sekali jawabannya. Luar ini saya biasa. nih jadi jurusan mana ini? Kok nggak kenalan ini? Eh, Kamel, itu ada lagi tuh yang kenalan di bawah. Oh Tuh, iya ada lagi ini. satu lagi nih. Oke, ada Kenzi ya. Hai, aku Kenzi dari jurusan IT B23 Regional Alsut. Perasaannya seneng dong, akhirnya ikut FF lagi. Hehehe. Wih, Mantap banget ya. mantap, Kenzi. Halo, Kenzi. Terus ada lagi nih dari Rachel. Halo, aku Rachel, B25, dari DKV Animasi Kemanggisan. Dan aku juga lagi lapar, belum makan siang. Oke, Waduh. ini juga minta dibeliin makan ya. Jadi bisa makan bareng Kak Feli nanti ya. Tenang aja. Tenang. Iya. Yuk, Rachel, habis ini kita makan bareng. Iya Boleh tuh aja. ya, silakan ya, boleh ya. Bareng-bareng. Itu ada lagi tuh, Kamel, satu Waduh, lagi. namanya kayak kenal gitu ya. Halo, aku Iya. Ceko dari Computer Science B23 Kemanggisan. Perasaan hari ini lagi pusing mikirin portofolio buat magang. Waduh. Waduh, semangat ya, Kakak Ceko. Oke, kita langsung ke next slide-nya. Kita langsung ke next slide-nya, boleh di next. Waduh. Wah, oke, setiap kita mengikuti acara pasti ada rules-nya nih ya, teman-teman, yang harus kita patuhi ya, teman-teman. Bener banget. Oke, Kamel. Boleh mungkin dari Kamel dulu, silahkan. Oke, yang pertama. Ada pepatah kan tadi udah dibilang tuh, tak kenal maka tak sayang gitu. Nah, gimana sih cara kita kenalan online ini dengan cara on cam dulu guys. Biar kita tuh bisa lihat muka satu sama lain gitu. Ya nggak sih? Iya dong, betul. Terus yang kedua ada biar ibadah kita kondusif gitu. Jadi mic-nya mohon di-mute dulu ya guys ya. Iya, Nanti kalau tiba-tiba ada tukang bakso lewat pakai HT kan kita kedengeran nanti jadi betul. nggak seru nanti. Oke, untuk selanjutnya yaitu ada kita diminta untuk mengisi form absensi ya teman-teman. Jadi nanti akan dikirimkan link absensi dari asyir kita untuk teman-teman bisa absen kehadiran hari ini ya teman-teman. Benar Dan banget. yang terakhir adalah kita diminta untuk menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan dan juga mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, Oke, ini sepertinya ada yang terlewat nih ya. Tadi terakhir kita ya kenalan dengan halo, aku Adi dari jurusan COSC. Oh, salam kenal ya, Adi. aku agama Buddha nih, Widi. Iya. Kalau oke. Kita langsung aja nih ya. Kayaknya waktu kita di sini sudah habis ya, Kamel ya. Iya nih kayak tadi di atasnya tuh kayak gak ada gitu chat ya. Iya, waktu kita udah habis nih sepertinya. Kita mau mulai ibadah hari ini ya, teman-teman ya. Bener Kita banget. bisa langsung serahkan saja ke MC kita hari ini. Terima kasih, teman-teman. Selamat ibadah. Selamat beribadah. God bless you. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita saat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu yang selalu kami rasakan, di mana damai, sejahtera, dan kasih-Mu selalu ada pada kami. Dan kami bersyukur Engkau Allah yang baik, kami boleh dipertemukan secara virtual untuk bersekutu, memuji, dan memuliakan, serta belajar tentang firman-Mu Tuhan. Beri kami hikmat Tuhan agar dalam ibadah ini kami boleh benar-benar fokus hanya kepadamu dan berkati hati dan pikiran kami masing-masing selama ibadah ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Shalom teman-teman, senang sekali hari ini kita bisa bertemu, bersekutu, dan puji syukur kita naikkan kepada Tuhan kita, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang penuh kemurahan, penuh cinta dan kasih, dan pertolongan kita datang daripada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan aku mengajak teman-teman untuk mengangkat pujian Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya, dinyanyikan melak surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Teman-teman, mari kita tundukkan kepala bersama kita merenungkan bahwa dalam menjalani kehidupan ini kita banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bahkan kita sering mendukakan hati Tuhan, menjauh dari Tuhan karena banyaknya persoalan yang terjadi di tengah pertemanan, keluarga, dan mungkin persoalan kuliah kita. Kita bingung dalam menghadapi kesulitan yang terjadi hingga kita merasa sendiri dan sulit untuk percaya dan berharap pada Tuhan. Mari teman-teman, kita masing-masing berdoa secara kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Engkau mengenal masing-masing kami lebih dari siapapun. Engkau mengetahui hati kami, pikiran kami, dan setiap tindakan serta apa yang kami inginkan. Dan kami sadar Bapa, dalam menjalani kehidupan ini, kami banyak melakukan pelanggaran yang sering mendukakan hati Engkau. Kami selalu dipenuhi dengan kekhawatiran tentang segala hal. Oleh sebab itu Bapa, kiranya Engkau mengampuni kesalahan kami, baik pikiran, perkataan, dan perbuatan yang kami lakukan. Ampuni kami Tuhan, dan lepaskan kami dari belenggu dosa yang mengikat kami. Dan kiranya kami boleh beroleh kasih penyertaan-Mu dan bawa kami agar lebih dekat kepada Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, percaya bahwa sekalipun kita dalam kondisi yang sulit, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita karena Dia peduli seluruh hidup kita. Dia Bapa dan sahabat kita yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Untuk itu, mari kita menyembah Tuhan dengan pujian, Yesus kekuatanku.
yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau juru selamatku. Tuhan, Kau setia bagiku. Ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak tinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Mari teman-teman kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan bahkan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya saya akan membacakan firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 105 berbunyi, Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan cahaya bagi jalanku. Untuk itu mari kita mengangkat pujian Firman-Mu pelita bagi kakiku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, karena Kau istri. Takkan ku takut asal Kau di dekatku. Aku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Saya persilakan kepada pembicara. Ya,
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, Tuhan yang bertati dengan kerajaan surga, Tuhan kami sangat mengucap syukur Tuhan ketika Tuhan pada hari ini Tuhan sekali lagi kami bolehkan Tuhan untuk bisa berkumpul Tuhan, bisa mengadakan persekutuan. Tuhan sebentar juga kami Tuhan akan menikmati Tuhan, datang Tuhan mendengar firman Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh berikan kerendahan hati, Tuhan yang boleh berikan hati yang telinga yang mendengar Tuhan, Tuhan juga berikan hikmat agar kami boleh mengerti Tuhan setiap apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami melalui firman hari ini. Tuhan yang juga sertai Tuhan segala teknis Tuhan, Zoom, sinyal Tuhan yang bertata Tuhan di atasnya, sehingga kami boleh mengadakan FF ini sampai akhir Tuhan dengan baik. Kami menyerahkan Tuhan, FF kami hari ini di dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke. Wah, filternya belum mati. Matiin dulu teman-teman, nggak fokus nanti. Oke, ya teman-teman, shalom teman-teman semua. Apa kabar nih? Aku bersyukur banget nih hari ini bisa ketemu teman-teman semua hari ini. Khususnya teman-teman mahasiswa baru ya, ada B25. Hari ini perdana ya, kedua ya, FF kedua. Baru masuk BINUS. Ini muka-mukanya, ya muka-muka belum ada penderitaan ya teman-teman. Muka-mukanya masih fresh, masih cerah. Udah beda sama Koko Cici yang lain, sama muka aku. Udah lelah teman-teman dengan kuliah. Ya, ya teman-teman, sebelum aku masuk ke firman Tuhan, aku mau share PPT bentar ya. Muncul ya teman-teman? Muncul nggak? Oke. Oke, mantap. Oke, hello. Ya teman-teman, kalau ada nge-lag atau tiba-tiba muncul naskah, mohon maaf ya. Aku nggak tahu nih kondisi Zoom-nya seperti apa. Semoga aja aman. Oke, teman-teman, aku mau kenalin diri aku dulu nih. Nah, siapakah aku, teman-teman? Oke. Nah, teman-teman, kenalin sedikit, aku itu namanya Christopher Sean. Jadi, teman-teman boleh manggil aku Sayan, Sean, Koko, kakak, apa aja boleh. Yang penting jangan panggil om ya, teman-teman. Belum setua itu, teman-teman. Jangan dipanggil om. Nah, nih. Ya, aku itu 20 tahun. Aku sekarang ini currently tinggal di Tangerang Selatan, di Gading Serpong. Ini mukaku teman-teman. Ini lagi menjelma jadi babi ngepet. Iya, cara dikit ya. Nah, aku itu BINUSian 2021 teman-teman. Jadi currently aku itu udah unofficially lulus sebenarnya. Aku udah skripsi juga. Jadi pas teman-teman kemarin FYP tuh senang-senang, aku lagi menderita teman-teman. Lagi di ruang sidang menderita. Lagi di sidang gitu. Jadi ya tinggal tunggu waktu wisuda aja. Nah, aku tuh dari BINUS Alam Sutra. Mana Alam Sutra suaranya? Jurusan aku Global Business Marketing, teman-teman. Nah, ini info tambahan ya. Aku laki-laki, teman-teman. Hobi main basket, show-nya Badak Berjola 1. Gitu ya, teman-teman. Oke. Oke, sedikit aja, segitu aja perkenalannya. Ini pengurus boleh bantu di admit ya. Nah, teman-teman, sebelum aku masuk ke firman Tuhan lagi nih, ada satu hal lagi yang aku meminta kalian. Nah, tolong dong buka menti.com nih, teman-teman. Coba kalian masukin kode ini, atau enggak kalian boleh nih langsung aja ada linknya tuh. Kalian masukin, di situ ada pertanyaan, kalian jawab, teman-teman. Coba boleh dibuka. Jadi kalian buka menti.com, www.menti.com, masukin itu ya 7465. Masukin codingnya. Aku stop share dulu. Wih, baik banget loh Charles ini. Ketikin. Thank you loh.
Oke, teman-teman keluarga. Pertanyaannya, abis lulus pengen jadi apa? Ini kayaknya pertanyaan yang kayak dari kecil kalian ditanyain ya. Pengen jadi apa sih? Atau mungkin kalau bingung kayak, aduh gue belum tahu mau jadi apa. Mungkin plan-nya tuh mau apa? Atau dream kamu lah. Kalau kata Walt Disney kan, you have to dream big. Oh my God, sorry. Oke. Kodenya ini ya, teman-teman. 74653946. Atau tadi ya Charles ada kirimin apa namanya link juga tuh, boleh langsung dipencet aja. Ke goals kalian lah. Goals kalian tuh apa, teman-teman? Habis lulus gue pengen ngapain ya? Udah, teman-teman, aku stop share ya. Aku mau share screen word cloud-nya. Wow, udah banyak banget ya, wow. Iya, teman-teman, ilustrator, pengusaha sukses. Wah, susah sekali. Pelaku firman, oh, siap. Bisa aja lu. Sukses. Oke, kerja ya kan. Sukses makmur 7 turunan. Enak amat. 7 turunan. YouTuber, CEO startup, orang sukses, pengusaha, orang benar. Oke. Pendeta, amin. Bener ya, doakan tuh nanti yang ngomong itu kiranya digelisahkan hatinya sama Tuhan. Pianis part time, wow. Oke, boleh ya teman-teman yang main musik tuh, boleh pelayanan di PO sekalian gitu, dikasih karunia harus dipakai buat Tuhan lah. Dream job, crazy rich Asian, right? Orang bahagia, kerja di perusahaan China, pelaku viral, oke. Komikus, oke, banyak ya teman-teman. Jadi udah sampai situ aja, liburan dulu. Udah bener. Oke, sampai situ aja teman-teman. Aku mau share ini lagi nih. Oke, tadi makasih banyak by the way teman-teman yang udah partisipasi. Tadi aku lihat ada banyak banget ya. Tadi ada yang mau jadi programmer, ada yang kayak rata-rata sukses gitu. Jadi kaya 7 turunan, itu paling mencolok banget itu soalnya. Komikus, macam-macam teman-teman. Nah, oke. Ini aku singkat dulu. Nah, iya, teman-teman thank you untuk participation-nya. Oke, nah kemudian aku mau, ini ada tema kita teman-teman, In God We Trust. Ini ada duit, aku juga nggak ngerti kenapa. Karena aku sempat ingat, oh ya Amerika kan slogannya In God We Trust, ya aku taruh aja. Jadi I have no reason. Jadi nggak usah dipusingin. Nah, teman-teman kita mau buka di Mazmur 25 ayat 1-12. Aku boleh nggak minta volunteer 2 orang untuk baca 3 ayat? Ada siapa nih di sini? Minta ini deh, minta siapa nih? Leonard Erkin. Hadir nggak? Hadir. Halo, ya. Oke. Sama satu lagi cewek nih. Cewek Jaslyn. Ada nggak Jaslyn? Ada Kak. Oke. Nah, aku minta kalian coba buka deh di tadi Mazmur 25 ayat 1-12. Mazmur 25 ayat 1-12. Mungkin dari Jaslyn dulu ya. Terus baru lanjut bacanya 3 ayat. Udah kebuka teman-teman? Udah. Leonard sama Jaslyn. Mazmur Udah ya? ayat 1-3, dari Daud, kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya,
Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beri atasku. Ya, semua orang menitikkan engkau akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Lanjut, tadi Leonard ya. Leonard udah kebuka kah? Halo. Putus suaranya, sorry. Oh, oke. Iya, iya. Tadi berarti ke ayat 2 ya? Ayat 4 Oh, ayat 4, sorry. sampai 6. Jadi 3-3. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku, bawalah aku berjalan ke dalam kebenaran-Mu. Dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan siang hari, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku jangan kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Tuhan, itu. Udah. Leonard. Iya, nggak apa-apa, lanjutin di Jesslyn mungkin ayat 8-nya. Oke, thank you. Ayat ke-8-nya, Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Lanjut lagi sampai habis deh, boleh. Oke, Kak. Ayat yang ke-9, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Ayat yang ke-10, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Ayat yang ke-11, oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku sebab besar kesalahan itu. Ayat yang ke-12, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Oke, makasih ya Jesslyn sama Leonard tadi ya. Thank you banget udah bantuin aku baca. Oke, teman-teman, habis kita baca ini, teman-teman tahu gak sih bentuk dari rumah ini? Ada yang tahu mungkin? Mungkin rumah orang minta tolong kok. Rumah orang minta tolong, oke. Ya benar sih, nggak salah. Iya teman-teman, jadi sebenarnya permohonan minta tolong ini ya dalam bentuk tadi doa ya teman-teman. Jadi Mazmur 25 ini isinya itu doanya Daud teman-teman. Jadi Mazmur 25 ini tuh menceritakan tentang Daud, di mana ia tuh mengharapkan agar ditunjukkan kehendak Allah pas ini, sekaligus pertolongan Allah supaya dibebaskan dari musuh-musuhnya dan penderitaannya. Nah, kalau kita lihat teman-teman, ini Daud lagi berdoa ya, bukan ngepel teman-teman. Beda. Oke, jadi ya kalau kita lihat ke belakang di 2 Samuel pasal 16, Daud tuh lagi mengungkapkan betapa beratnya pergumulannya di situ. Karena pas itu tuh dia lagi dimusuhi, dipermalukan dan dikudeta sama anaknya sendiri. Itu Absalom. Jadi saat itu tuh Daud posisinya ya lagi sebagai raja, tapi ya anaknya tuh lagi mau kudeta lah ya. Kalau kalian tahu kasus Vietnam, Myanmar kemarin, itu kan lagi dikudeta, lagi mau diambil ahli ke kepemimpinannya sama si Absalom, supaya Absalom ini jadi raja. Nah, cara menjatuhkan ayahnya ini juga nggak nanggung-nanggung, teman-teman. Ini Absalom ya. Ini Absalom sebagai anak Daud. Jadi cara menjatuhkannya itu Absalom dia menyetubuhi gundik-gundik ayahnya sendiri di depan seluruh bangsa Israel. Kalau di sini bahasanya sotoh. Jadi istri-istrinya Daud itu ya disetubuhi sama anaknya sendiri gitu. Jadi ya apa ya? Kalau kalian bayangin lah kalau jadi seorang ayah gitu ya. Bayangin aja betapa malunya, apalagi pada masa itu seorang raja itu sungguh mempermalukan gitu. Satu kingdom itulah.
bahkan sampai yang merendahkan dirinya si Daud yang adalah raja pada saat itu. Nggak usah zaman yang Daud lah, ya zaman kita sekarang aja kayak lu bayangin aja anak lu kayak lu betapa malunya gitu kan, malunya sampai ke ubun-ubun sama tetangga gitu kan. Ya sampai di situ ya Daud sakit hati banget lah. Ya bayangin tadi ya bapaknya sendiri. Kalau zaman sekarang bahasanya ya diselingkuhin sama anaknya sendiri. Aku mau slide. Ini soto ya teman-teman. Jadi benar-benar kebuka teman-teman. Dilakukannya itu benar-benar kebuka di hadapan orang-orang Israel. Dengan tujuan ya tadi merendahkan, tidak menghormati lah ayahnya. Seperti itu. Nah, namun di sisi lain juga teman-teman, tadi kita udah baca ya, banyak dia minta ampun atas kesalahannya. Karena memang ya pada ketika Daud mengalami penderitaan ini, dia sadar kalau ya ini karena dosanya juga. Makanya dia mengaku dosa juga kan. Nah kalau kita lihat dari ayat 1, teman-teman, aku ada agak eksposisi sedikit teman-teman. Ayat 1, kalimat kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Itu biasanya tuh merujuk pada gestur seorang pada waktu itu tuh untuk berdoa kepada Allah yang dipercayanya. Jadi di tengah penderitaan dan kesusahan hatinya si Daud sadar akan keberdosaannya dan kehinaannya. Daud datang ke hadapan Allah untuk berdoa. Yang memperlihatkan bahwa Daud tuh memang udah banyak banget yang udah dia kehilangan. Tapi Daud nggak kehilangan iman. Tapi ya dia datang kepada Allah dengan kalimat ini ya. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Kemudian kalau kita lihat 2-3, itu Daud meminta tolong ya, agar dia tidak malu gitu, karena ia tidak ingin musuhnya menyerang, menang atas dia gitu kan. Kalau konteks zaman dulu mungkin ya, lu kalau udah malu ya udah turun lah harkat dari kingdom tersebut. Gitu. Kemudian ayat 4 dan 5 itu isinya permohonan Daud. Yaitu ya tadi beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku, bahwa aku berjalan dalam kebenaran aja dan ajarlah aku gitu. Jadi ini permohonan pemazmur di dalam penderitaan yang alami. Ya pemazmur itu dia nggak tenggelam dalam masalah dia, tapi dia kembali ke Allah, dia kembali meminta dengan rendah hati untuk mengenal jalan Allah. Tuhan kasih aku ya hidup aku untuk bisa menurut jalan yang ditujukan sama Tuhan gitu ya. Kemudian kita pada akhirnya itu ayat 8-10 itu menunjukkan Daud menjelaskan sikap Allah. Tuhan itu baik dan benar sebab ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Nah teman-teman, kalau aku pribadi ya menyoroti ini, aku melihat Daud yang sedang kebingungan, teman-teman. Dan bagaimana ya dalam kebingungan itu, ya Daud benar-benar berserah kepada kehendak dan rencana Allah. Nah, ini ya, kebingungan. Ya, aku percaya teman-teman ya, banyak di antara kita pasti pernah ada di posisinya Daud gitu ya. Apa tuh posisinya Daud tadi? Ini ya, kebingungan. Harus apa? Kebingungan, dia sangat kebingungan, dia harus apa, dia udah nggak tahu. Dan mungkin juga seringkali kita bertanya gitu sama Tuhan. Tuhan, kehendakmu dalam hidupku apa? Entah mungkin itu soal kerjaan kita, kalau aku mungkin ya, yang kerja nanti, atau mungkin teman-teman maba yang sebelum ini mungkin kalian kebingungan kali ya, mau pilih jurusan apa gitu kan. Gue masih bingung juga sama masa depan gue. Nah, jalan gue yang gue ambil bener gak sih? Bener gak ya gue salah jalan nanti nih? Tuhan, gue kudu ke kiri atau ke kanan nih? Gue bingung banget. Dalam semua aspek lah ya, dalam apapun itu keputusan kamu di hidup, kamu pasti pernah bertanya ya tentang ini. Kalau kamu nggak pernah bertanya ya kamu pertanyakan apa? Gitu. Kalau kamu anak Tuhan ya pasti kamu mempertanyakan kehendak Allah gitu ya.
Nah, teman-teman, aku rasa ini udah menjadi hal yang udah common banget gitu. Jadi tantangan anak-anak Tuhan, apalagi zaman sekarang, teman-teman, di mana segala sesuatu yang duniawi itu seringkali kayak udah kecampur aduk sama iman kita. Nah, karena itu teman-teman, hari ini aku akan membahas tentang kehendak Allah. Gitu. Nah, mulai dari apa kehendak Allah itu, kenapa kehendak Allah, kenapa kehendak Allah itu penting, sifat kehendak Allah, dan bagaimana cara mengetahui kehendak Allah. Nah, aku bakal bahasnya mungkin nggak akan dalam, tapi lebih singkat karena keterbatasan waktu juga, teman-teman. Ya, jadi apa kehendak Allah? Apa itu kehendak Allah? Mana ada yang mau jawab? Mungkin kalau ada yang tahu gitu, gue tahu banget nih kehendak Allah itu apa. Atau bingung? Kalau bingung mungkin boleh jawab bingung. Aku bingung, kok udah pasang. Adakah? Sepertinya tidak ada ya. Sepertinya semuanya sudah settle nih di hidup. Oke, aku akan jawab langsung aja. Ya, kehendak Allah bagi umatnya adalah segala sesuatu yang Allah inginkan terjadi dalam hidup umatnya. Kehendak Allah yang utama bagi kita adalah supaya kita mengenal Dia dan menjadi serupa dengan Kristus, anaknya. Ya udah gitu aja. Simpel kan? Sesimpel itu, teman-teman. Aku nggak gali lagi, ya mau apa lagi. Dan aku rasa kalian pun harusnya bisa ngira-ngira ya. Kayak kehendak Allah ya, supaya kita mengenal Dia, supaya kita serupa dengan Kristus, hidup sesuai firman Dia, gitu kan. Ya udah kelar. Dadah. Nggak, ya memang nggak sesimpel itu sih. Kayak kehendak Allah tuh ada beberapa aspek lagi, kayak aspek perintah, aspek kedaulatan, terus aspek kerahasiaan itu juga ada. Tapi aku nggak akan bahas di sini, dan yang penting kalian tahu intinya aja udah. Gitu. Mungkin kalau aku tambahin di sini, tanda sejati dari orang beriman itu ya ketika kita ingin tahu dan hidup sesuai dengan kehendak Allah yang sudah dinyatakan dalam Alkitab, dan menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia kudus. Jadi ya kalau lu emang lu pengen tahu lu udah punya iman sejati atau belum sih, ya lu lihat aja lu udah ikutin kehendak Allah atau belum, gitu. Nah, tapi apa sih makna mengenal Dia, makna serupa dengan Kristus? Nah, habis ini kita akan coba dalami ya, teman-teman ya. Nah, kemudian aku masuk ke mengapa sih kita perlu tahu dan menaati kehendak Allah. Emang gue nggak boleh bebas gitu ya sama pilihan gue. Kayak harus banget gue dikekang. Nah, yang pertama teman-teman, Allah sendiri yang menghendaki. Nih. Allah sendiri yang menghendaki. Wah, diulang. Allah menghendaki kita menaati kehendak Allah gimana? Ya, jadi intinya di sini ya bentuknya perintah, teman-teman. Kamu diperintahkan ya untuk mengikuti kehendak Allah. Tapi bukan cuman menghendaki, tapi ya Tuhan juga berjanji memimpin langkah kita. Itu dari Mazmur 32 ayat 8 ya. Aku hendak menunjukkan kepadamu jalan yang harus engkau tempuh, aku hendak memberi nasihat kepada kamu. Nah, kemudian kedua itu bentuk respons umat yang udah ditebus, teman-teman. Kita udah ditebus oleh darahnya kan, udah pasti tahu dong, kalau nggak tahu gawat. Ya makanya respon yang wajar ya tentu taat sama kehendaknya. Kalau nggak taat ya, kalau orang di Zimbabwe bilangnya nggak tahu diri itu. Gitu ya. Kalau nggak taat ya nggak tahu diri lah, lu udah ditebus. Itu ya harus jadi respons lu. Lu udah ditebus, maka ya ini dalam lagi sih. Lu udah jadi hak milik, udah jadi kepunyaan. Gitu. Nah, tapi aku nggak bahas dalam. Sebenarnya aku ke yang ketiga, itu pilihan terbaik, teman-teman. Jadi, teman-teman kita harus sadar kalau kehendak Allah itu tuh yang terbaik. Kamu percaya? Orang Dia Allah. Kadang mungkin kita sering lupa gitu ya, bahwa pilihan yang terbaik ya ketika Tuhan ada di sana. Itu Amsal 3 ayat 5. Malah lebih parahnya, kita sering lupa kalau Dia Tuhan. Ngaku sih ngaku.
oh iya, Yesus itu Tuhan. Nah, tapi sikap kita sering banget nggak menunjukkan itu. Jadi ya teman-teman kita harus hati-hati di situ ya. Nah, aku langsung lanjut lagi agak cepat di sini. Kemudian langsung yang ketiga nih. Kita bahas tentang sifat kehendak Allah. Apa sih? Ada apa aja tuh sifat kehendak Allah? Jadi sifat kehendak Allah itu dibagi dua, teman-teman. Nah, apa nih? Pertama, itu kehendak Allah yang umum. Dan yang kedua itu kehendak Allah yang spesifik. Nah, apa tuh umum dan spesifik? Bedanya apa sih? Nah, kalau kehendak Allah yang umum, itu berbicara tentang apa yang Allah kehendaki dari semua orang percaya. Simpelnya kayak yang ada di Alkitab ya, kamu hidup kudus, kamu takut akan Dia, kamu taat kepada firman-Nya, taat ortu, rajin menabung. Pokoknya semua lah yang udah jelas-jelas ada di Alkitab. Jadi kamu tinggal cari di Alkitab ya, nggak usah dipertanyakan lagi tentang itu. Itu udah absolut, udah fix gitu ya. Untuk semua orang Kristen ya kamu harus lakuin. Dan kamu harus taati. Itu udah kehendak Allah. Kecuali yang rajin menabung tadi ya, Buyon. Ntar gue dikatain sesat lagi. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman, itu spesifik. Nah, kalau spesifik ini seperti apa, teman-teman? Sesuai namanya ya, teman-teman, spesifik. Kalau tadi umum, itu kan untuk semua orang ya. Kalau kehendak Allah yang spesifik ya dikhususkan untuk masing-masing pribadi. Jadi yang nggak dikasih tahu, gamblang di Alkitab gitu. Kayak contoh sederhana, jurusan yang kalian pilih sekarang gitu. Kan nggak ada tuh di Alkitab. Misalkan kayak Allah menetapkan Nicholas Kamel menjadi jurusan perhutanan. Tidak ada, teman-teman. Ya, salah kitab itu kayaknya. Gitu. Jadi kayak pekerjaan, milih jurusan yang bakal ke karir. Gitu. Semua orang tuh pasti beda-beda kan. Nggak mungkin dalam industri yang sama, nggak mungkin dalam kantor yang sama. Semua dapat talenta dan karunia yang berbeda. Ada yang terpanggil mungkin di penginjilan, ya boleh teman-teman yang sharingin nanti ya. Nanti pengurus catat namanya yang mau jadi penginjil. Ya, jadi untuk yang spesifik ini secara khusus memang butuh kepekaan untuk mengetahui kehendak Allah. Apa sih kehendak Allah yang spesifik bagi kita pribadi gitu ya. Gitu. Nah, itu PR lah. Habis ini kita akan bahas ke sana. Nah, jadi ya kita bisa ngerancang rencana kita nih di hidup gitu ya, mau jurusan apa, mau kerjanya apa nanti. Tapi ya tetap kita akan konfirmasi sama Allah. Ya Allah oke kan nih. Itu dong. Kita tanya lagi. Kayak mungkin tadi Daud, Tuhan tunjukin jalanmu gitu. Konfirmasi, Tuhan ini jalannya gak sih? Nah, teman-teman, masalahnya ya teman-teman, seringkali kita tuh salah kaprah, teman-teman. Sadar nggak sadar, teman-teman? Seringkali kita itu apa ya? Aku yakin pasti banyak dari kita tuh pas bikin plan dan coba gapai sesuatu goal itu belum tentu kehendak Allah. Tapi kehendak kita sendiri, ambisi-ambisi kita sendiri, kita coba mencapai sesuatu yang jadi mimpi kita, jadi hasrat kita, tanpa kita pikirin tuh. Ini yang Allah mau atau bukan? Kita nggak pikirin lagi. Coba sekarang aku tanya teman-teman, ini jawab ya teman-teman. Kalian pengen kaya gak? yang bilang nggak mau kaya, kalian mau miskin? Mau kaya gak? Pengen dong. Mantap, AKK. Iya, aku yakin lah ya rata-rata itu ya pasti dari kita pengen kaya lah ya, kayak bahkan yang bilang nggak mau pun jauh di lubuk hatimu pasti ada jawaban pengen kaya gitu, minimal kayak Jeff Bezos lah. Nah, tapi teman-teman, kalau ditanya nih teman-teman, kenapa kamu mau kaya? Aku pernah dapat pertanyaan ini. Kenapa kamu mau kaya? Biasa orang yang aku tanyain hening, kata teman. Ya aku rasa ya teman-teman, jawabannya itu nggak bakal jauh-jauh dari namanya kenyamanan. Comfort, self-comfort.
Aku nggak mau pusing, aku pengen nikmatin hidup aja yang jadi milik aku. Kan lagi marak-maraknya ya seminar How to Reach Your Financial Freedom in a Young Age gitu lah. Gila mantep banget tuh. Pasti ya kalian pasti ada aja yang ikut. Karena aku juga ikut kan teman-teman, jangan khawatir. Kemudian juga tadi teman-teman aku juga ada kasih pertanyaan kan mengenai pengen jadi apa abis lulus. Mungkin kedengarannya simple tuh teman-teman. Ini pertanyaan yang sering dikasih ke anak-anak gitu ya. Pengen jadi apa kamu kalau udah gede? Adik, pengen jadi apa? Kayak sepele. Tapi teman-teman kalau teman-teman pikirin baik-baik gitu ya. Kalau kamu sungguh-sungguh sama hal tersebut, di dalamnya tuh pasti akan ada namanya ya, tersirat ambisi. Ambisi yang luar biasa. Jadi bukan cuma mimpi doang. Tadi ada beberapa yang jawab ya, teman-teman. Kayak mau sukses, mau kaya 7 turunan, mau kerja di China, tadi apalagi tuh pengen lupa dong banyak ya pokoknya teman-teman ya. Rata-rata sih jawabnya pengen sukses, pengen jadi CEO juga tadi aku sempat lihat tuh. Nah, tapi aku pengen tanya lagi teman-teman, di goalmu, di planmu yang tadi kamu bilang tuh, apapun yang kamu tadi isi lah, kayak tadi banyak banget, aku nggak keinget. Pertanyaannya, di mana Tuhan kamu tempatkan di goals kamu itu? Kamu posisikan di mana Tuhan di goalmu itu? Di mana sih Tuhan di ambisi kamu? Jangan-jangan Tuhan kamu taruh belakangan. Atau lebih parah nih, kamu nggak taruh sama sekali. Nggak ada Tuhan terlibat sama sekali. Wah, langsung yang merasa tadi jawab ya. Aduh, harusnya tadi gue nggak jawab. Aduh, kena gue. Menyesal seketika yang jawab tadi. Enggak ya, teman-teman. Nggak apa-apa, teman-teman. It's okay. Nah, teman-teman, aku mau sharing sih. Kayak aku tuh salah satu orang yang juga salah langkah, teman-teman. Kayak aku berpikir tuh kayak selama ini, ya selama Tuhan di-include, ya kita boleh punya ambisi pribadi. Ya udah, terus yang gue pikirin tuh, oh ya apa yang menurut gue tuh bisa menguntungkan gue, apa yang bisa buat hidup gue nyaman, hidup gue enak, tentram, gue kayak di Firdaus lah, enak banget hidup gue, kan? Nanti kalau udah tercapai tuh ambisi-ambisi gue, pelan-pelan tuh baru gue masukin visi-visi Allah sekalian belakangan. Jadi sekalian tuh kalau udah jalan tercapai dulu, baru belakangan. Gue mikir kayak gitu, sesimpel kayak ya itulah ya pemikiran orang yang belum dewasa. Ya teman-teman, ini konsep yang salah banget ya teman-teman. Tapi aku tahu banget ya mungkin ya ada aja yang pasti mikir gitu juga. Atau mungkin di pelayanan teman-teman ini sekarang pengurus ya yang paling rentan nih. Mungkin di depan kelihatannya sungguh-sungguh gitu, pengen melayani, wah cinta banget sama Tuhan. Tapi nggak tahu di hati kamu tuh ada lagi gak sih hal-hal yang lain? Gak lagi gak sih hal-hal yang kamu harapin? Contoh pengen terlihat keren, pemusik ya, paling gawat keren, pengen dianggap hebat, gitu kan? Wih, kasih idenya mantep-mantep gitu kan? Pengen dapet cewek, ya mukanya langsung melek semua. Atau cowok juga cewek, sama ya. Atau mungkin pengen dianggap suci, teman-teman, bisa jadi. Bahaya banget itu. Ya, teman-teman, itu semua satu term yang aku lihat. Ya, tadi commute. Ya, jadi term tadi aku masukin jadi satu term, itu namanya ambisi pribadi. Ya. Salah gak sih punya ambisi pribadi? Nanti ya, nanti jawab. Nah, aku mau ajak kita lihat lagi sih, makna ambisi pribadi ini apa sih di KBBI? Kalau kita coba lihat dengan jelas ya, real meaning-nya itu apa? Nih, KBBI. Keinginan, hasrat, nafsu yang besar untuk menjadi, memperoleh, mencapai sesuatu seperti pangkat,
kedudukan, atau melakukan sesuatu. Gitu ya teman-teman. Itu keyword semua tuh di sini. Dua, hasrat, nafsu, memperoleh, gitu ya. Kedudukan, melakukan sesuatu. Kaget ya, aku juga lihat KBBU. Ini ambisi pribadi begini ya. Oke. Nah teman-teman, aku perlu bilang sih, hati-hati dengan ambisi pribadi. Karena seringkali ambisi itu menyeret kita kepada hawa nafsu kita sendiri. Sini ya, ada hawa nafsu. Sehingga mengarahkan kita untuk menjadi Allah atas diri kita sendiri. Jangan-jangan, ya teman-teman, selama ini tuh kita bukan Daud, tapi kita anaknya si Absalom, yang dengan ambisinya dia sampai melawan bapaknya sendiri. Kita lihatnya sadis kan ya, kayak gila nih anak nih, durhaka banget, kayak apa, istri bapaknya sendiri gitu diembat gitu. Kita lihatnya sadis teman-teman. Jangan-jangan kita juga sadis karena kita melawan bapak kita sendiri yang di atas. Waduh, nggak enak banget ya firman hari ini ya. Iya, teman-teman. Kita perlu ingat lagi sih kejadian-kejadian di Alkitab yang pernah terjadi gitu. Kalau kita ingat Lucifer, jatuh karena apa? Karena dia ingin menjadi Allah. Adam dan Hawa jatuh karena mereka ingin menjadi setara dengan Allah. Jadi banyak tuh ya orang-orang jatuh, ya kejatuhannya itu adalah pengen jadi Allah dirinya sendiri. Jangan sampai hal ini kembali terulang di dalam diri kita, teman-teman. Teman-teman ya, aduh, kalau kalian sadar ya, ini dunia tuh semakin hari semakin terarahnya tuh apa ya, pada keagungan diri sendiri, mengarah ke keakuan, di mana yang dipikirkan tuh cuman aku dan aku lagi. Ya, ini definisi yang menjadikan tadi Allah atas diri sendiri. Makanya teman-teman hati-hati tuh kalau punya gereja. Apa ya, gereja pun sekarang gitu ya, teman aku nggak bisa tutup juga ya, gereja pun sekarang udah terjerumus ke situ, di mana ya yang ditawarkan tiap minggu itu berkat, kenikmatan diri, bahkan sampai ada yang berani bilang Yesus pas jadi manusia tuh kaya raya loh. Jadi udah cukup kacau teman-teman isinya ya cuman isinya enak didengar, enak di telinga semuanya. Jadi ya itu, kita anak Tuhan ya harus hati-hati banget, jangan sampai kita terjerumus menjadi Allah atas diri kita sendiri. Nah, terus gimana sih kita sebagai anak Tuhan, kita harus meresponi ini, teman-teman? Ya, jawabannya ya mengikuti Allah. Apa itu kehendak Allah? Balik lagi tadi, ayo. Ingat gak, teman-teman? Apa itu kehendak Allah tadi? Aduh. Sorry, teman-teman. Ya, apa itu tadi kehendak Allah? Ya. Tadi udah ini ya, aku ribas lagi. Kehendak Allah adalah supaya kita mengenal Dia dan menjadi serupa dengan Kristus ya tadi. Kayak gimana tuh? Ya. Teman-teman, aku rasa ya apa ya? Contoh konkret yang paling nyata ya teman-teman. Itu nggak jauh-jauh teman-teman. Ada di depan mata, itu Kristus sendiri. Di saat ya semua orang, tokoh-tokoh besar, semuanya ingin menjadi Tuhan, hanya Kristus yang turun jadi manusia, mengosongkan diri, berinkarnasi menjadi manusia buat kita. Jadi kamu cari di mana lagi?
di depan mata kamu Kristus. Wah, tapi masa aku harus kayak Kristus, aku harus sampai disalib? Masa harus ngaco banget nih questionnya? Gitu. Ya enggak, teman-teman. Tapi kamu tahu dari sini ya bahwa jalan yang diambil tuh, yang kita ambil sebagai anak Tuhan, itu bukan jalan yang enak dan mudah, teman-teman. Kamu harus pikul salib. Kamu harus meninggalkan diri kamu yang lama, yang self-centered, yang pikirnya aku, keuntungannya butuh aku sendiri, mikirnya gue, yang penting gue, semuanya gue dulu. Gitu. Kamu kalau mau ikut Tuhan, ya kamu udah nggak bisa bawa itu lagi. Kamu harus lahir baru. Kamu harus pilih gitu, yang mau yang mana. Yohanes 3 ayat 3, teman-teman ya. Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Mengikut Yesus, ya berarti kamu harus mau menanggalkan semua itu, dan kamu hidup bagi Dia. Waduh, berat banget ya kok ikut Tuhan. Kayaknya, wah sulit banget ya. Berarti nggak boleh ya kok kita punya goals, nggak boleh dong ya kayak, nggak boleh punya ambisi. Ya, enggak teman-teman, aku nggak ngomong kayak gitu. Tentu boleh aja teman-teman kalian punya goals. Malah aku menyarankan teman-teman ya, kita anak Tuhan harus punya goals. Tapi apa sih maksudnya penjelasan aku tadi panjang lebar gitu kan? Maksudnya itu adalah motivasi awal kamu itu apa, teman-teman? Hatimu itu ada di mana? Kalau hatimu untuk diri sendiri, nyamanan diri, pengen terkenal tadi semua itulah, pengen menikmati harta gitu ya. Kamu nggak ada bedanya sama dunia ini, teman-teman. Apa yang bedain kamu dengan anak dunia dan anak Tuhan? Kalau kamu anak Tuhan, ya pasti kamu konfirmasi sama Tuhan. Tuhan izinin atau enggak ya? Kayak plan aku udah buat nih, kira-kira diizinin atau enggak ya? Terus kalau aku mau ngelakuin ini, kira-kira siapa yang dimuliakan ya? Aku atau Tuhan? Kalau ngelakuin sesuatu itu ngerasanya kira-kira kayak bakal fokus ke diri kamu, ya berarti itu udah warning, teman-teman. Kamu harus sudah peka lah kayak, wah ini gawat nih. Larinya kayaknya untuk kemuliaan diri gua. Kayaknya gua yang diagungkan di sini, gua yang menikmati gitu semuanya. Pada intinya apa sih? Pada intinya teman-teman, dari semua plan yang kalian udah buat, semua ambisi kalian, semuanya itu apa, kapan, di mana dan bagaimana Tuhan bisa dipermuliakan di dalam ambisi kamu itu. That's the point. Aku bukan nggak bolehin kamu sukses, teman-teman. Nggak, teman-teman. Kami mendorong justru. Tapi bagaimana Tuhan bisa dipermuliakan di situ? Jangan kayak pemikiran aku waktu itu, teman-teman ya. Oh gue, oke, Tuhan dipermuliakan. Tapi gue dulu nih, gue pikirin gue dulu. Gue nyaman dulu, ntar belakangan deh visi Allah gue masukin, gitu kan. Baru Tuhan bisa dipermuliakan sekalian. Gitu ya. No. Ketika kita udah buat plan kita harus ingat kita siapa. We're not the main character, so don't act like one. Kita bukan karakter utama. Hidup itu kayak film kayak teman-teman ya. Kayak film di mana ya kamu ini, hidup kamu sedang menceritakan kemuliaan Allah. Ini ceritanya Tuhan, hidup kamu di dalam cerita Allah. Bukan cerita kamu. Gitu. Jadi apapun yang kamu perbuat ya harus mengutamakan kemuliaan Allah. Kalau nggak ada kemuliaan Allah di situ, ya kamu pertanyakan. 1 Korintus 10 ayat 31 ya. Jika engkau makan atau minum, lakukan segala sesuatu yang lain, ya lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Ya. Bukan kemuliaan Astrid, teman-teman. Kemuliaan Allah. Jadi makan dan minum aja itu untuk kemuliaan Allah, apalagi kerja, apalagi kuliah. Dan teman-teman kita harus tahu ya, kalau kita nggak mau ikutin kehendak Allah, harusnya udah tahu ya, kita berdosa.
Karena kita jatuh kepada dosa, kepada sikap kesombongan diri, teman-teman. Kita merasa kita bisa hidup sendiri. Kalau pakai bahasa tadi ya, simpelnya ya kamu jadi Allah atas hidup kamu sendiri. Gitu, teman-teman. Kalau aku boleh pakai quotes-nya Francis Chan, mungkin tadi menyimpulkan yang tadi ya. Apapun kondisi kamu dan yang kamu lakukan, tujuan hidup kamu itu adalah mengarah kepadanya. Allah ingin dimuliakan karena semua yang ada di dunia ini adalah miliknya. Kalau anggapan film tadi, ini filmnya Allah. He's the main character, it's not us. Adegan kita itu cuman sebentar lah, berapa detik. It's to complete God's story di hidup kita. Melengkapi cerita Allah di hidup kita. Gitu, teman-teman. Nah, ini khususnya buat maba-maba kali ya. Halo adik-adik. Masih polos tadi ya. Tadi Jasrin, iya kak. Gitu. Aduh, astaga polosnya. Ya mungkin kalian lagi ini ya teman-teman, lagi ambis-ambisnya kuliah nih. Oke, gue harus dapat nilai bagus. Gitu. Gue harus IP-nya 4,5 gitu teman-teman ya. Semangatnya membara banget. Masih awal-awal semester. Gitu. Ya tapi bahkan di hal itu pun, coba kalian pikir kembali. Buat apa kalian dapat nilai bagus? Kalau tidak ada motivasi kemuliaan Tuhan di dalamnya. Sama aja kalian dapat big zero. Big zero. Ya maka lakukanlah segala sesuatu itu. Kamu belajar, kamu ujian, kamu nilai baik. Biarlah itu menjadi kemuliaan untuk Allah ya. Adik-adik sekalian. Oke? Oke kakak. Oke. Nah, aku sampai ke yang terakhir teman-teman. Terakhir itu pertanyaan yang kita paling bertanya-tanya kan. Gimana sih cara ketahuin kehendak Allah? Ini yang paling bingung ini. Gimana caranya? Ya, gue udah tanya tiap hari, tapi perasaan kayak gue nggak pernah gitu dikasih jawabannya. Nah, ini ada step-stepnya teman-teman. Yang pertama, itu doa dan penyelidikan Alkitab. Bimbingan Allah itu kita masih dapat, teman-teman. Dari saat teduh, jadikan PA kamu, jadikan Alkitab kamu, pasti deh. Tuhan tuh suka iseng aja kadang tuh pas gitu. Lu baca itu, kayak ini gue relate nih. Kayaknya emang Tuhan bisa berbicara dari situ ya. Emang Tuhan bisa berbicara dari situ, teman-teman. Ya melalui Alkitab, kita tuh bisa memperoleh prinsip-prinsip utama yang bisa bantu kita untuk ambil keputusan kita di hidup melalui ayat-ayat gitu ya, ayat-ayat spesifik ya, dari Roh Kudus lah ya, kita bisa mengerti gitu Alkitab, terus gimana cara terapinnya dalam keputusan hidup. Apalagi doa teman-teman ya, ini aku sangat menekankan ini relasi. Doa itu ya kamu bercakap-cakap dengan Allah, kamu berelasi sama dia, kamu menikmati dia. Makanya teman-teman ya, waktu teduh, waktu doa yang teratur itu ya penting. Itu biar bagaimana Tuhan mau ngomong sama kamu kalau kamu aja nggak menghampiri dia gitu. Jadi ya itu penting lah ya untuk punya perspektif dari Allah dan menilai segala sesuatunya. Itu dari doa dan PA. Kemudian kedua, itu bimbingan orang lain teman-teman. Kita nggak terlepas lah ya teman-teman dari saudara seiman yang bantu kita nih jadi perpanjangan tangan Tuhan lah ya. Mereka teman-teman Kristen lain kayak jadi cara Allah ya untuk boleh nolong kita. Mungkin mereka lebih berpengalaman gitu ya. Mungkin kayak ada Kak Keke di sini, Susi. Aku minta tanya mereka beberapa hal-hal yang mungkin aku nggak tahu gitu. Aku belum mengalami di hidup. Jadi ya sehingga ya lebih dalam lagi pengertian, lebih relate lagi mungkin dengan kondisi konkret dengan tadi PA kamu gitu. Kemudian itu ya. Oh ya tadi ini juga ya, misalnya saran juga ya teman-teman ya. Bagaimana sih
kalau kita harus ini tadi karena mereka hidupnya lebih berpengalaman, lebih tua. Gitu. Nah, ketiga itu akal budi, teman-teman. Teman-teman semua punya akal budi kan? Bukan akalnya si Budi. Allah itu yang menghendaki kita juga, teman-teman, untuk memakai akal budi. Kita diberikan akal budi ya untuk mengambil keputusan. Akal budi kita dipakai ya dengan hikmat Allah lah ya, menimbang gitu. Yang ini oke gak sih? Yang ini dari Allah atau enggak sih tadi ya? Dalam hal ini ya kemuliaan Allah pertimbangan utama kita. Tadi aku bilang, bagi Allah dalam hal yang keputusan, bagaimana hikmat Tuhan boleh berikan aku, di mana nih Allah tuh dimuliakan di mana? Bisa menimbang-nimbang dari. Kemudian yang keempat itu situasi, teman-teman. Kadang Allah juga bikin situasi ya, teman-teman. Jadi kayak contoh, gue mau ke A nih, tapi tiba-tiba nggak bisa, Tuhan tutup jalannya, sehingga ya kamu nggak mau tuh ikutin rencana Allah. Ya aku ke binus ya, karena tadi aku kalau kalian gitu ya, umur aku lebih muda, teman-teman. Aku ditolak di UPH karena umur, ditolak di UM, nggak jelas lah mereka. Parah banget, tahu-tahu ada orang mahasiswanya di sini. Ya tapi aku percaya dalam setiap aspek hidup kita ya itu ya, teman-teman, ada kedaulatan Allah di sana yang mengontrol juga gitu ya, mengarahkan lah bahasanya. Itu jadi ya berdoa, percaya bahwa kalau Tuhan kasih yang itu ya udah, Tuhan pasti itu rencana Tuhan yang baik. Dan terakhir, teman-teman, itu damai sejahtera di hati. Ya pada akhirnya kita diyakinkan bahwa langkah yang kita udah diambil itu ya benar, melalui perasaan kita ada damai sejahtera, ada damai yang diberikan Roh Kudus. Gue nggak gelisah, gue nggak ngerasa, karena aku yakin anak Tuhan ya pasti itu dikasih kegelisahan, teman-teman, kalau itu nggak sesuai sama rencana Tuhan. Kalau kamu anak Tuhan ya, jadi ya kalau kamu udah dapat damai sejahtera itu ya kamu udah nggak usah pusing. Udah ada itu. Dan yang tadi, teman-teman, ya aku mau mungkin sedikit lagi kali ya menyoroti di sini tuh tentang relasi pribadi dengan Allah, teman-teman. Banyak yang ngomel ya tadi ya. Gue nggak pernah dikasih tahu tuh petunjuk dan perasaan sama Tuhan. Kayak nggak pernah aja gitu, kayak Tuhan tuh nggak pernah nunjukin gue jalan, nggak pernah kasih tahu. Nah, aku akan bertanya kepada kalian, teman-teman. Bagaimana relasi kalian sama Tuhan? Baikin lagi. Relasi itu bukan cuman sekedar doa ya, teman-teman. Gua doa, gua saat teduh tiap hari 24/7 gitu ya. Tapi berelasi dengan Allah itu sejauh mana kamu udah menikmati Allah dalam hidupmu. Dalam doamu saat teduh, relasi kamu sama sesama, gimana kamu udah menikmati relasi dan ya keberadaan Allah dalam hidup kamu. Izinkan aku ambil dari quote C.S. Lewis ya, yang mengatakan demikian. The Scotch Catechism, man's chief end is to glorify God and enjoy Him forever. But we shall then know these are the same thing. Fully to enjoy is to glorify. In commanding us to glorify Him is inviting us to enjoy Him. Maksudnya apa tuh? Buka Google Translate. Ya, teman-teman. Ya, pada intinya adalah ketika kamu menikmati Allah, iya, pada dasarnya kamu lagi memuliakan Allah. Fully to enjoy is to glorify. Tuhan memerintahkan kita untuk memuliakan Dia, tetapi di saat yang sama, Tuhan juga sedang mengundang kita, teman-teman, untuk menikmati relasi bersama-sama dengan Dia. Karena pada dasarnya kamu nggak mungkin memuliakan Allah kalau kamu nggak menikmati relasi dengan Dia. It's the base, dasarnya. Dasar memuliakan Allah dimulai dari bagaimana kita menikmati, how we enjoy God's presence. Jadi kalau teman udah punya relasi yang baik dengan Allah ya, teman-teman nggak usah khawatir ya. Ya, kemudian juga kita tadi udah baca di Mazmur 25 ayat 12 kan. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Takut akan Tuhan, sadar siapa diri kita, ciptaan,
kecil banget, yang sedang menghadap Allah yang gede, Allah pencipta alam semesta. Ketika kamu punya sikap seperti itu, maka Allah dengan rahmatnya pasti memimpin kamu. Nggak mungkin kamu dibiarin sendirilah. Percaya itulah. Oke. Nah, teman-teman, kalau kita lihat tema hari ini, In God We Trust, gitu ya. Apa sih maksudnya? Apa sih trusting itu? What is trusting? Apakah percaya kalau Tuhan tuh, ya Tuhan pasti Tuhan yang menjaga, Tuhan tuh pasti memberkati. Oh Lord, I trust you that will secure me from a hard life. Dari kehidupan susah, Tuhan bakal jaga aku. Bahwa Tuhan pasti jaga supaya aku hidupnya nyaman. Gitu. Tentu Alkitab mengatakan tidak, ya teman-teman. Trusting means putting your whole life unto Thee. Bukan cuma di pelayanan kamu, bukan cuma dalam kamu berelasi, bukan cuma dalam kamu berkuliah atau kerja, tapi whole aspect of your life kamu taruh sama Tuhan, karena kamu percaya bahwa apapun yang terjadi, aku tahu Tuhan, rancangan Tuhan itu pasti yang terbaik buat aku. Maka dari itu aku berikan Tuhan seluruh hidupku kepadamu, karena Engkau sudah terlebih dahulu memberikan hidupmu untukku. That is trusting. Teman-teman, sikap Daud di Mazmur 25 tadi, aku rasa itu satu hal yang kita patut contoh, teman-teman. Di mana saat Daud udah kehilangan banyak hal, dia udah hampir dipermalukan, udah hilang lah banyak hal, menderita dan susah hati gitu ya. Dan dia juga dalam kondisi yang sangat berdosa saat itu, teman-teman. Itu harus digarisbawahi. Kondisi yang dia udah bingung, gue udah nggak tahu mau ngapain gitu. Tapi teman-teman, Daud di sini tuh dia nggak kehilangan arah gitu, teman-teman. Dia nggak kehilangan iman dia nggak tenggelam dalam kebingungannya dia. Tetapi dia tuh tetap dengan rendah hati, dia mau datang ke hadapan Tuhan, ke hadapan Allah, mau taat, dengar petunjuk dari Allah. Di sini Daud keep his trust ke Tuhan, dan dia tahu ya buat jalan Tuhan itu jalan yang terbaik. Aku berdoa ya teman-teman supaya kita bisa seperti ini, teman-teman. Di mana dalam kebingungan kita, mungkin dalam pergumulan kita juga tadi ya. Apalagi dalam kondisi pandemi ini kita nggak tahu hal yang terjadi. Aku berharap kita bisa berserah dan kita boleh berdoa seperti Daud di ayat 1. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Ya teman-teman, kiranya melalui pemberitaan firman hari ini, Tuhan boleh menolong kita mengalami pembaharuan, nggak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tapi ya sepenuhnya hidup untuk Allah, serta menaruh trust kita di dalam Tuhan. Mari kita satu dalam doa, teman-teman. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan, terambil dari Mazmur 25 Tuhan. Bersyukur Tuhan ketika Tuhan masih boleh memberitahu Tuhan, Tuhan masih boleh menegur juga Tuhan, mungkin yang tertegur. Bersyukur Tuhan, kami boleh melihat Tuhan cerita Daud di mana ia dalam kebingungannya, dalam keterpurukan kondisinya Tuhan, tapi Daud tetap mau taat, Daud tetap mau datang kepada Allah, mengaku dosanya, dan mengikuti apa yang menjadi rencana Allah, apa yang menjadi kehendak Allah. Tuhan, aku saat ini menyerahkan Tuhan adik-adikku, masih panjang Tuhan perjalanan mereka, Tuhan, khususnya untuk B25 Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh menolong mereka, bimbing mereka Tuhan, dalam mereka mencari Tuhan, kehendak-Mu Tuhan dalam hidup mereka, dalam mereka men-setting Tuhan apa yang menjadi plan mereka, tapi nggak meninggalkan
esensi Tuhan dari memuliakan Allah, nggak meninggalkan pribadi Allah itu sendiri dalam plan mereka. Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh menyertai mereka juga Tuhan dalam perkuliahan mereka Tuhan, kiranya Tuhan mereka boleh mengerjakan Tuhan apa yang menjadi tanggung jawab mereka Tuhan, mereka boleh mensyukuri Tuhan, anugerah Tuhan boleh berkuliah, dan mereka boleh berkuliah Tuhan itu untuk kemuliaan Tuhan, menjadi terang dan garam Tuhan di kampus, menjadi seorang Kristen yang boleh membawa perubahan Tuhan di dalam dunia yang semakin hari semakin gak beres Tuhan. Menyerahkan Tuhan setiap kami Tuhan, Tuhan yang boleh pimpin terus jalan Tuhan. Tuhan juga berkati Tuhan PO Binus persekutuan ini, Tuhan yang tolong dalam kami Tuhan, mencari kehendak-Mu Tuhan, belajar mendengar seperti Daud Tuhan, mendengar dan rendah hati Tuhan, mendengar apa yang menjadi kehendak-Mu atas hidup kami ya Allah. Bahwa kami bukan main karakternya, tapi kami pelengkap Tuhan dari God story. Ajar kami juga Tuhan untuk taruh trust kami Tuhan dalam tangan-Mu. Kami boleh nggak meragukan Tuhan, tapi kami sepenuhnya memberikan hidup kami kepada Tuhan, mempercayakan seluruhnya kepada Tuhan. Menyerahkan kami semua ya Allah. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang bimbing juga Tuhan. Selanjutnya ini Tuhan, sampai apa adanya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang telah kita dengar dan pelajari bersama, bahwa kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya pada rencana Tuhan dan menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena hidup kita adalah untuk Allah, bukan untuk diri kita sendiri. Teman-teman, saat ini kita akan memberikan ucapan syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Seperti ada tertulis pada Mazmur 54 ayat 8, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Mari kita bawa persembahan kita pada Allah dengan penuh syukur, dan kita dapat memberikan persembahan melalui barcode yang dapat di-scan dengan aplikasi Dana sambil bernyanyi segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak, sorak, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Semuanya mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini Tuhan, kita sudah bisa merasakan kebaktian FF lagi Tuhan pada tanggal 15 ini Tuhan. Firman yang disampaikan
yang berguna untuk kita dan juga bisa kita aplikasikan untuk kedepannya. Tuhan berkati juga persembahan ini Tuhan agar nantinya bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan sebentar ya kita akan melaksanakan acara selanjutnya itu atau berkati agar semua bisa berjalan lancar sampai selesai. Mas Tuhan, nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Kiranya masing-masing kita boleh benar-benar hadir kehidupan kita, percaya dan penuh keyakinan pada rencana Tuhan, pada kuasanya yang sempurna dalam segala kehidupan kita. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kita adalah untuk Tuhan, bukan untuk hidup untuk diri sendiri. Dan saat kita menyembah akan berkenan jika Tuhan ku percaya.
Dipersilakan kepada pembicara untuk memimpin kita dalam doa penutup. Mari kita berdoa, teman-teman. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan atas persekutuan ini Tuhan. Terima kasih atas PO Binus Tuhan. Tuhan boleh pakai Tuhan di Binus sehingga boleh mengadakan Tuhan persekutuan seperti ini Tuhan setiap minggu. Tuhan ajarkan kami Tuhan untuk mengucap syukur Tuhan ketika Tuhan boleh memberikan satu sarana untuk kami Tuhan boleh bersama-sama belajar, bertumbuh dan memuji nama Tuhan dalam kampus ya Allah. Tuhan berikan kami hati yang mau Tuhan diajak bertumbuh, hati yang mau rindu Tuhan, jumpa dengan Engkau Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas persekutuan hari ini Tuhan secara khusus. Bersyukur juga Tuhan atas pelayan-pelayan, atas firman yang udah beliau sudah disampaikan. Bersyukur atas pengurus juga Tuhan yang udah berjeri lelah Tuhan mempersiapkan Tuhan setiap persekutuan Tuhan untuk kami. Bersyukur atas Zoom juga Tuhan. Semuanya Tuhan kami mengucap syukur Tuhan atas segalanya. Tuhan yang boleh tetap berikan hati juga Tuhan yang terutama pengurus Tuhan untuk mau rindu Tuhan melayani jemaat. Bersyukur untuk jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Persekutuan selanjutnya juga Tuhan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang boleh tetap pimpin PO Binus. Setiap kami Tuhan yang terlibat di dalamnya, setiap jemaat Tuhan menjadi terang Tuhan, boleh menjadi pekerja Kristus sehingga kerajaan Tuhan boleh diperlebar Tuhan di Binus ini Allah. Kemuliaan-Mu boleh nyata Tuhan melalui kami. Kami menyerahkan setiap diri kami Tuhan, menyerahkan PO Binus Tuhan secara khusus, Tuhan yang pimpin. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau melanjutkan setiap aktivitas kami, Tuhan yang tetap berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur ya Allah. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk mengambil saat teduh sejenak. Pada APC. Oke, terima kasih Kosyon yang sudah menjadi pembicara hari ini. Aduh, firmannya kayaknya kena banget ya kita hari ini ya, Kak Rafael. Iya. Oke, terima kasih juga buat teman-teman pelayan yang sudah melayani hari ini dan jemaat juga yang sudah hadir untuk menyaksikan acara FF hari ini ya teman-teman. Oke, mungkin untuk OPT bisa langsung di next. Nah, ini poster kita nih teman-teman ya. Jadi aku mau bicarain sedikit aja soal arti dari poster ini. Kenapa nih ada gambar orang di sini lagi berdoa, terus juga ada salib gitu ya. Jadi seperti tadi firman yang sudah dibawakan oleh Kosyon itu, intinya adalah kita harus melandaskan Tuhan dalam apapun yang kita mau kerjakan gitu. Selalu mengutamakan Tuhan dalam setiap apa yang kita lakukan di dalam hidup kita gitu. Jangan sampai dilupakan ya teman-teman, selalu percaya Tuhan itu ada dan menempatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Seperti itu. Benar banget. Oke, kita bisa langsung next saja. Oke. Jadi ini ada pelayan-pelayan untuk hari ini ya. Yang pertama ada Kosean sendiri dari GBM B21. Selanjutnya ada Astri Kasih ya. Itu tadi MC keren banget tuh. The Creation B24. Iya. Terima kasih teman-teman atas pelayanannya, dan juga di sini ada pemusik tadi yang main gitar juga, itu yang namanya Nevan Marcelim dari IT B24, dan juga OPT kita yang tadi slide lirik dan juga mempersiapkan lagunya itu juga
Kenzi Andrili dari IT B23. Seperti itu ya, teman-teman. Kita saja. Oke. Wah, ini siapa nih? Selanjutnya, waduh, ini siapa ya? Wah, Ada Kak Keja Ayu dari Psikologi B23. iya. Ada di user ya. Jadi, Nah, ini selanjutnya undang PO Binus ya. Oh. Kak Rafael Timothy dari Akuntansi B23. Oke. Dan juga ada partnerku ya hari ini yang gak kalah kerennya, dan Nicholas Kamel dari Arsitektur B24. Terima kasih ya teman-teman atas pelayanannya Kasih, hari ini. guys. Kiranya Tuhan memberkati semuanya. Oke, kita langsung next saja teman-teman untuk mempersingkat waktu. Oke, Apa nih? ada pengumuman. Pengumuman. Oke, langsung next saja. Ya. Yang pertama, kita ada pemilu calon ketua umum untuk PO Binus yang selanjutnya, yaitu pada periode 2022 dan 2023. Jadi ada 3 calon ya teman-teman dari Greater Jakarta, dan ada dari Malang, dan juga ada dari Bandung. Nah, untuk perwakilan Greater Jakarta dari regional kita sendiri, itu ada Gilbert Nathaniel ya teman-teman. Nah, untuk jadi teman-teman nanti bisa memilih ya teman-teman sesuai dengan nanti kalau kerjanya itu bisa lihat saja di PO Binus ya teman-teman. Bisa juga nih di subscribe ya YouTube PO Binus gitu. Banget nih. Iya kan. Oke, kita langsung next saja. Oke. Ada apa nih Kamel? Selanjutnya. Jadi ini kalau bisa kalian ada merasa terpanggil untuk melayani gitu ya. Kita ada trending untuk MC dan pemusik nih. Ada di tanggal 5, 6, dan tanggal 13 nih. Bagi teman-teman yang mau regis tuh bisa klik langsung linknya yang dikirim di kolom chat atau scan QR di bawah tuh. Iya, teman-teman bagi yang mau merasa merindu untuk menjadi pelayan MC dan pemusik bisa ikut training ini ya teman-teman ya. Benar banget. Dan untuk tanggalnya bisa lihat sendiri ya teman-teman di posternya, ada tanggal 5 November sampai dengan tanggal 13 November, seperti itu. Kalau mau Kita nanya-nanya langsung- kemana nih Kak? Oh, kalau mau nanya-nanya ada kontak personnya ya di bawah ya. Mungkin kalau di sini ketutupan sama Zoom-nya, nanti ada kontak personnya, yaitu ada aku dan juga Felicia. Itu bisa kontak lainnya di situ ya. Wah, ketutupan ya. Aduh. sepertinya. Nggak jadi deh. Oke. Nanti bisa langsung saya kontak aku kalau mau nanya-nanya gitu. Langsung next saja. Oke nih. PMKJ nih. Apa nih Kak PMKJ ini? Yang ketiga nih ada PMKJ. Nah, PMKJ ini singkatan dari Persekutuan Mahasiswa Kristen Jakarta. Jadi buat teman yang berada di daerah Jakarta ini bisa banget nih ikut Persekutuan Mahasiswa Kristen Jakarta, karena di situ nanti tidak hanya ada PO Binus saja, tapi ada berbagai dari teman-teman dari berbagai macam kampus yang lainnya yang ada di regional Jakarta ya, teman-teman. Dan itu biasanya akan diadakan pada hari Selasa. Nanti untuk info lebih lanjutnya akan diberikan di grup PO Binus Angkatan Bener banget aja, masing-masing. stay tune aja ya di grup kan untuk Iya, pengumuman. dan juga untuk ada tambahan satu lagi, jadi kalau yang di daerah Tangerang juga mau melakukan persekutuan juga ada yang namanya PMK Tang. Nah, untuk info lebih lanjutnya nanti bakal akan di-share di grup ya, teman-teman. Jadi stay tune aja gitu. Oke, untuk pengumuman tambahan satu lagi, untuk minggu depan, teman-teman tetap ada prayer meeting ya, teman-teman. Jadi jangan lupa untuk datang lagi. Untuk waktu dan Zoom meetingnya, link Zoom-nya nanti akan menyusul. Oh iya, ini satu lagi nih pengumuman nih. Jadi bagi kalian yang tadi mau regis nih, tapi belum bisa nih, kalian tuh harus ini dulu ya, harus daftar regis dulu, baru bisa di absen ya teman-teman. Linknya tuh udah dikirim di kolom chat. Iya, linknya di www.pobinus.com. Oke, kita langsung next saja. Wah, apa nih? Wah, tebak gambar. Apa nih? Tebak gambar. Nyanyi kayaknya nih, Kak.
Nyanyi. Waduh, enggak. Itu sudah pegang apa, teman-teman? Kamera. Nah, udah ditungguin nih sama tukang fotonya nih. Yuk, teman-teman ya. Open kameranya dulu yuk. Kita mau kita mau Kita mau foto bersama. bener Bang. Iya. Boleh untuk foto ya. Oh iya, OPT minta tolong ya Kenzi untuk capture momen kita. Boleh di stop share dulu biar kelihatan Oke. semua. Oke, silahkan. Ini aku yang fotoin ya. Iya. Oke. Teman-teman open cam dulu yuk. Ini masih banyak yang belum Yuk. open cam nih. Yo, open cam yuk teman-teman. Masa Aku nggak mau on tunggu cam? 30 detik kali ya. Hmm. Oke. Oke nih Udah Kak, pada kayaknya siap udah nih. banyak nih Kak. Oke deh, aku mulai aja ya. Ayo, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Oh iya, cuma 2 slide doang ya guys. Oke deh, thank you semua. Oke, terima kasih Kak Kenzi. Terima kasih Kenzi. Oke, kita langsung next saja. Langsung kembali ke PPT-nya lagi. Oke, langsung di next. Oke. Kita tidak sadar sudah di penghujung acara ya, teman-teman. Gimana, Kamel? Tuh, gimana ya? Padahal lagi seru banget nih. Iya, kita ketemu lagi nanti minggu depan ya, teman-teman, di prayer meeting. Jadi, tetap stay tune terus. Dan untuk slide yang terakhir. Mana nih? Mana? God bless you. Thank you teman-teman semuanya. Shalom. Shalom. Udah boleh live ya Terima teman-teman. kasih. Ya, Ya. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Ya. Thank you. Thank you guys. Yes. Siap. Yo. Makasih deh. Kasih Kak. Kasih Kak. Kasih Kak. Kasih Kak. Iya, sama-sama. Kasih Kak. Ya.